Kita pengen ngobrolin berita yang lagi viral nih, Bu. Apa tuh? Berita tentang seorang ayah yang tega mencabuli anaknya yang berusia 5 tahun. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah privat ya, yang paling banyak itu perkosaan. Kemudian yang kedua marital rape, yang ketiga incest. Anak kecil itu kan berkembang dari bayi sampai umur 5 tahun juga dia kan seksualitasnya berkembang. Nah, di saat perkembangan itu apakah dia didampingin? Apakah anak-anak itu diberi pelajaran tentang apa seksualitas diri? Kamu kalau misal lagi ya lagi mohon maaf ya teman-teman. Kalau misalnya lagi ya udah saya OPS kayak Om ya enggak sih? Halo Sobat Rama, jumpa lagi di podcast Rama. Seperti biasa nih, aku tidak sendirian, ditemani oleh Ibu Asi. Halo Ibu Asi. Halo, Awa, ketemu lagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ada Pak Oci. Halo. Sehat Pak? Sehat. Puasa lancar Pak? Lancar. Bulan puasanya lancar. Bulan puasanya yang lancar. Ada Om Bram. Halo Om Bram. Ih, pakai kaos apa tuh? Babang. Oh, Babang. Ala-ala K-pop gitu. K-pop ya. Jangan lupa nanti ya, teman-teman, K-pop serbu nih. Ada penggemarnya nih. Oke, pada kesempatan kali ini kita pengen ngobrolin berita yang lagi viral nih, Bu. Apa tuh? Berita tentang seorang ayah yang tega mencabuli anaknya yang berusia 5 tahun. Gila, gak habis pikir Ibu. Itu benar-benar ada rekamannya loh Bu. Dan yang rekam tuh ibunya sendiri. Mendengar anaknya berbicara atau ngasih tahu kalau ayahnya melakukan hal yang tidak senonoh gitu. Aku sampai merinding beneran Bu. Dan gak habis pikirnya ya, kenapa gitu? Dia seorang ayah kandung tega melakukan hal sekeji itu ke buah hatinya sendiri. Maksudnya, kenapa kalau misalkan dia butuh menyalurkan hasrat seksualnya, kenapa nggak ke yang lain aja? Kenapa harus ke anak kandungnya sendiri yang masih sekecil itu? Gitu. Mungkin ada tanggapan dari Om Bram nih. Enggak, Ibu aja dulu. Iya ya. Kalau dengar apa berita ini tuh gimana ya? Iya, rasa apa ya? Secara emosional tuh jujur aja ya, masih jujur aja ini. Saya mau bilang, tuh rasanya tuh marah gitu tuh. Iya. Nggak bisa gitu tuh membaca berita ini beberapa hari kemarin gitu yang kan ini baru viral ya, baru viral meskipun kejadiannya sudah dilaporkan beberapa bulan sebelumnya gitu tuh. Baru viral sekarang karena mungkin ya tidak ada tindak lanjut dan ketika saya baca ini tuh rasanya tuh marah gitu tuh. Marah dan yang marah aja gitu tuh. Gitu tuh, marah dan iya ya gitu tuh. Dan itu juga berita ini sebenarnya juga pernah saya rasain rasa marah itu ketika misalnya beberapa tahun ke belakang gitu tuh menemani orang yang mengalami kekerasan seksual di Uma Ramah gitu tuh, yang dia mengalami kekerasan seksual yang pelakunya juga sama ayahnya sendiri dan dia baru menyadari itu ketika dia di usianya sudah dewasa gitu tuh, di usia dia yang sudah 25 tahun gitu tuh udah dewasa dan dia baru sadar bahwa dia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri sampai dia merasa sangat jijik, benci sekali sama bapaknya gitu tuh dan ya apa sih bisa merasakan betul kemarahan dia, trauma dia yang dia pendam sekian puluh tahun gitu tuh. Rasa ketakutan, rasa tidak berdaya, rasa terancam bayangin di dalam rumah yang sama dia masih ketemu, masih melihat si pelakunya yang itu adalah bapaknya sendiri gitu. Dan waktu pas aku baca di portal beritanya gitu, sampai si anaknya itu trauma untuk buang air kecil. Karena dia bayangannya tuh ngerasanya sakit pas dimasukin penetrasi tadi gitu. Sampai segitunya loh ternyata. Traumatisnya ya. Dan apa ya, mungkin aku mau bilang ini
mungkin sekarang jauh lebih baik ya, si anak ini mungkin apa ya, mungkin si ibunya juga ada kecurigaan gitu tuh, kecurigaan kenapa anaknya sampai menangis, terus kemudian dia berani mungkin dengan mendokumentasikan, dan anaknya berani bicara. Kan tidak semua anak berani ngomong gitu. Mungkin ini juga soal kedekatan atau pola asuh dari si ibu ke anak, bagaimana dia berinteraksi dengan anaknya itu sudah dibiasakan untuk ngobrol, berbicara, segala sesuatu tuh bisa dikomunikasikan, atau memang itu kan harus dilatih ya dari orang tua ke anak untuk membiasakan ada dialog lah gitu, dialog dan anak diajak untuk berpendapat gitu tuh, apapun gitu, sehingga menurutku ini jauh lebih baik ya, meskipun aku tahu gitu tuh marah gitu tuh, anak itu dia bercerita pasti bisa ngerasain siapa yang dirasain ibunya, tapi ini cukup cukup bagus ya, sehingga mungkin ya semua pihak bisa membantu anak ini untuk proses pemulihan, dan juga ibunya juga dibantu untuk proses pemulihan, menemani sang anak, karena ini tidak mudah ya gitu tuh. Kalau nggak kebayang banget itu kalau nggak cerita, mungkin kejadiannya kayak misalnya aku cerita ya, yang pernah ditemani oleh Uma Rahmah gitu tuh, dia baru sadar di usia yang sudah puluhan tahun, dia baru yang dia lakukan ketika kemudian ada trigger, kemudian ada sesuatu yang kemudian muncul tentang pengalaman dia mengalami itu, ketika rasa itu dia melakukan self harm loh. Badannya dia tuh penuh banyak irisan gitu tuh, sebelum ketemu saya dan Uma Rahmah itu dia selalu melakukan self harm. Ketika misalnya ada sesuatu yang kemudian memicu gitu tuh, dia self harm gitu, dia marah ketika dia datang ke rumah, dia melihat orang itu, dia marah di dalam kamarnya gitu tuh. Saya menemani itu kurang lebih 2-3 tahun menemani si anak ini gitu tuh. Dia cerita bagaimana kalau tengah malam tiba-tiba dia harus nge-WA aku, malam nangis jerit-jeritan gitu tuh. Dia teriak-teriak gitu tuh, melakukan self-harm, dan membantu menemani dia, menenangkan, mendengarkan cerita dia gitu tuh, membantu dia untuk menemukan titik hormon kebahagiaan yang bisa membantu dia untuk bisa lebih tenang gitu, tanpa dibantu dengan obat misalnya gitu tuh, agar dia jauh lebih tenang. Minimal dia tidak sendiri ketika dia harus bercerita, karena dia tidak berani cerita sama ibunya gitu tuh. Setelah 2 tahun ditemanin sama Uma Rahmah, baru kemudian dia merasa bahwa oh iya, ini bukan salah saya gitu tuh. Mas betul bahwa dia bapaknya gitu, tapi perilaku kekerasan seksual yang dia lakukan terhadap dia itu telah merusak mental dia yang bertahun-tahun, yang dia anggap bapaknya akan melindungi dia, orang tua yang menjadi tempat aman bagi dia gitu. Ternyata enggak gitu, dia memendam marah cukup lama. Setelah kemudian banyak diurai bersama-sama, kemudian dia merasa bahwa ini bukan salah saya, dan dia sudah belajar memahami diri dan menerima untuk menerima tentang pengalaman dia, dan dia berani bercerita sama ibunya. Lalu kemudian dia bercerita sama ibunya, ya udah gitu tuh. Sampai di titik akhir hayat bapaknya, saya cerita aja ini teman-teman biar tahu, ketika bapaknya sudah meninggal pun dia masih marah gitu tuh, dan akhirnya setelah 1 tahun meninggal baru kemudian dia mulai melepas rasa marahnya dengan pelan-pelan, karena tidak mungkin selamanya akan membawa marah itu selama dia hidup gitu. Ini yang saya senang aja gitu tuh, tentang si anak, si ibu dan anak ini, kemudian ibu yang bisa membantu mendengarkan anaknya itu gitu. Meskipun itu pasti sangat mengguncang kejiwaan si ibunya sih gitu. Nah, menurut Pak Ocit nih Pak, lagi-lagi ya Pak ya, selalu saja kenapa harus orang terdekat gitu yang jadi pelaku utama gitu? Ya, justru kalau menurut data Komnas Perempuan di setiap catatan akhir tahunnya, kekerasan seksual dalam ranah personal itu angkanya selalu lebih besar dibanding kekerasan seksual di luar ranah personal atau di ranah publik. Jadi setiap laporan akhir tahun itu selalu angka kekerasan seksual di dalam rumah itu selalu lebih besar dibanding kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik.
Jadi angka dari tahun ke tahun sebenarnya kita bisa lihat bahwa kekerasan seksual itu memang banyak terjadi di dalam rumah. Oh, mungkin Gitu. apa faktornya tuh karena mungkin lebih private kali ya di rumah itu ruang Iya, lingkupnya itu pribadi, betul. jadi nggak ada yang Betul. bisa nge-expose. Itu pun kalau kekerasan seksual di dalam rumah, di ranah privat, itu sebenarnya sangat kecil dibanding yang terjadi. Yang dilaporkan itu hanya secuil saja. Kenapa? Karena kan ranah privat ini selalu dianggapnya kekerasan seksual yang terjadi itu dianggap sebagai aib keluarga. Oke. Jadi sulit untuk kemudian anggota keluarga ini melaporkan tindakan ini. Nah, kalau kita mengasumsikan bahwa kasus yang dilaporkan itu hanya sedikit, seperti gunung es itu, Iya. bagaimana angka sebenarnya? Iya. Nah, angka secuil itu pun sangat besar, apalagi angka sebenarnya kan. Jadi yang harus kita waspadai sebenarnya asumsi bahwa kekerasan seksual itu terjadi di ranah publik itu kurang tepat. Oke. Memang di ranah publik juga terjadi, tapi yang lebih besar itu di ranah privat. Iya. Belum kita bicara misalkan incest, tadi kan incest ya. Betul. kasusnya. Belum marital rape, perkosaan dalam pernikahan itu juga banyak sekali yang tidak terungkap ya. Jadi kalau misal aku lihat data rilis dari laporan Komnas Perempuan tahun 2022 ya, itu menyebutkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah privat ya, yang paling banyak itu perkosaan. Kemudian yang kedua marital rape, yang ketiga incest. Jadi incest itu selalu menjadi 3 besar. Jadi Gila memang ya, laporan gila, yang masuk itu banyak. Mungkin kalau kita baru pertama mendengar beritanya terjadi incest atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang masih berhubungan darah, barangkali kita akan menyangkal, mana mungkin terjadi. Iya. Nggak mungkin, ayah tiri paling, enggak, ayah kandung. Jadi incest kan ada parental incest, Iya. ada sibling incest, kemudian ada family incest ya. Bisa dijelasin satu-satu, Pak? Jadi parental incest itu pelakunya ya orang tua kandung, Parental incest. ayah kepada anak perempuannya atau ibu kepada anak laki-lakinya. Tapi mayoritas, hampir semua kasus parental incest itu pelakunya ayahnya dan korbannya itu anak perempuannya. Nah, kalau yang tadi awal ceritakan di awal itu kan umurnya 5 tahun ya. Betul, 5 tahun. Jadi mungkin di situ juga terjadi grooming juga. Kemudian yang kedua sibling incest. Sibling incest ini kan antara saudara ya, kakak dengan adik. Nah, ini juga terjadi juga kasusnya. Kemudian yang ketiga itu family incest. Pelakunya ya pamannya. Nah, dari data Komnas Perempuan itu kebanyakan pelaku itu ayah dan paman. Ayah, paman, sama kakak mungkin ya, karena kalau yang di Umarama itu ada beragam itu, ada bapak kandung, ada ayah tiri, ada paman, ada juga kakak kandung loh, yang maksudnya yang kemudian maksudnya yang Umarama temenin gitu tuh sejak kurang lebih 5 tahun ke belakang, yang kemudian menjadi fokus Umarama kan soal salah satunya mendengarkan orang-orang yang mengalami kekerasan seksual. Itu ada 3. Jadi 3 jenis tadi Parental incest, Parental incest, sibling incest sama family incest. Itu kita temani, dan memang itu ya orang terdekat semua itu, baik ayah kandung, ayah tiri, kakak kandung, paman, itu terjadi. Tapi ini menarik banget nih Om ya. Mungkin kenapa sih aku tuh masih nggak habis pikirnya. Kenapa harus sama anak Ini sampai emosional Iya, banget ya. aku tuh sampai nggak habis pikir gitu loh. Maksudnya kamu kalau misal lagi ya lagi gitu, mohon maaf ya teman-teman. Kalau misalnya lagi ya udah sewa PSK kayak Om ya enggak sih? Atau pergi ke tempat prostitusi gitu atau tuh yang memang resmi gitu tuh. Atau kamu beli mainan toy sex apa gitu, masa sih harus merugikan orang lain? Ini kita bukan nyuruh ya gitu tuh. Tapi kan logikanya coba bayangin, itu anak kandung gitu. Atau lu bisa kayak gitu tuh, pergi kamar mandi pakai sabun atau apa gitu, cari lubang apa gitu tuh. Nggak ngerti deh. Apakah mungkin karena
kalau ade atau orang terdekat itu lebih apa ya, ini mah gampang nih dideketinnya atau gampang nih aku manfaatinnya, jadi orang tuh lebih yaudah deh daripada nggak ada lagi gitu. Jadi yang ini aja gitu. Apakah kayak gitu Om? Ya kompleks ya kalau melihat kasus seperti ini. Jadi kalau pengen tahu detailnya ya harus tanya ke pelakunya itu. Aduh, kesel Ngapain itu? banget. Apa yang dia lakukan itu? Dia paham nggak yang dilakukan itu kan? Iya. Ngapain? Paham nggak? Terus paham nggak dampaknya apa gitu kan? Nah, itu. Dia kan ya harus tanya ke dianya. Jadi beberapa hal sih tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak itu memang marak ya terjadi ya. Kita di Umarama juga setiap minggu kan merilis ya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap satu minggu sekali. Kita sering update itu Iya, ya di dengan Instagram, Instagram ya. kan. Instagram. Itu banyak sekali kasus kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan di ranah private, di ranah domestik itu semuanya terjadi. Dan itu bagiku menggambarkan bahwa kekerasan seksual ini dekat dengan kita, bukan hal yang jauh, bukan yang ujuk-ujuk, itu ada di lingkungan kita. Dan tinggal kitanya aja sadar nggak bahwa itu ada gitu. Waspada itu kan, yang di rumah, yang di private gitu, yang di personal, yang pelakunya orang tua, paman, banyak sekali. Benar kata Mas Torsi tadi, Komnas itu selalu mencatat bahwa yang terjadi kekerasan seksual terbanyak dia terjadi di ranah private itu kan. Terus apa lagi ya? Ya salah satu yang aku lihat sih seringkali KS ini sering ditabukan itu karena kita paham tentang seksualitas, paham tentang ketubuhan kita ya dengan otodidak mencari terhadap diri sendiri perkembangannya kayak gimana gitu kan. Yang kita tahu ya paling dari segi biologisnya aja kan. Nah, anak kecil itu kan berkembang dari bayi sampai umur 5 tahun juga dia kan seksualitasnya berkembang. Nah, di saat perkembangan itu apakah dia didampingin? Apakah anak-anak itu diberi pelajaran tentang seksualitas dirinya? Kan enggak juga. Ditambah lagi anak itu kan satu individu yang memang tidak mandiri gitu kan, bergantung sama orang yang dewasa. Dia tidak memahami ini tuh belas kasih, apakah ini KS gitu kan. Anak kan belum bisa memahami itu. Yang tahu dia itu ayah saya, yang tahu dia itu paman saya yang akan melindungi saya. Dan tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Karena beliau orang tua. Iya, orang tua. Apalagi bapak sendiri gitu tuh. Relasinya udah sedemikian timpangnya gitu tuh. Relasinya tuh udah begitu gitu tuh. Apa sih yang mungkin ya, ini aku jadi nyambung-nyambungnya. Jadi yang ada dalam benak anak-anak kan pikirannya orang tua itu melindungi. Akan membuat dia aman gitu. Nggak mungkin gitu tuh. Nggak mungkin gitu tuh. Gak mungkin akan melakukan sesuatu yang sampai merusak gitu tuh. Gak mungkin melukai, gak mungkin mencelakai. Tapi nyatanya banyak terjadi. Nyatanya banyak terjadi gitu. Gak bisa kita pungkirin, gak bisa kemudian kita tampik, gak mungkin, maksudnya ini bukan kita mengajarkan, kita lebih waspada aja, lebih aware. Maksudnya mengajarkan juga kita pada anak kita, ponakan kita tentang hak tubuhnya gitu tuh, tentang otoritas tubuhnya, otoritas kediriannya gitu tuh. Itu penting sejak dini gitu tuh, sejak dini. Dan tadi mengajak dialog anak kita gitu tuh dari kecil itu bagian penting juga. Jadi mengajarkan seksualitas itu bukan hanya mengajarkan tentang tubuh gitu, bukan tentang tubuh yang biologis, tapi tentang otoritas tubuh, tentang kedirian, tentang bagaimana dia mampu mengungkapkan hal-hal yang saya tidak mau gitu tuh. Ini tidak misalnya gitu. Betul sekali kata Hadid bahwa anak-anak misalnya itu belum mampu, belum bisa dia bilang belum bisa no atau ini baik atau tidak, ini buruk atau anak-anak kita yang dewasa aja ngomong tidak itu susah. Susah banget itu. Tidak diajarkan dari kecil atau bahkan mungkin tidak ada di dalam benak pikiran kita dari dulu, apalagi orang tua loh ya. Orang tua itu maksudnya bukan hanya ibu bapak kita, orang yang lebih tua juga maksudnya tidak hanya anak-anak, kita yang sudah dewasa aja nih. Susah banget ya? Ya susah banget secara kultur kan, misalkan untuk ngomong tidak. Iya.
saat ada orang yang lebih tua misalkan, itu kan secara kultur kita harus hormat ya, Iya, harus sendok betul. dawu. apalagi anak kecil kan agak susah. Agak susah, bukan Jadi- susah banget. Iya, jadi yang dikatakan awa itu kan apakah itu tentang hasrat seksual, Oke. sehingga kolu lah Oh, iya. bahasa Iya. Cirebon. Bahasa Cirebonnya Ini- kolu. Iya, ini sebenarnya bukan tentang hasrat seksual Betul. saja. Bukan betul itu banget. sangat kompleks. Iya, benar kata Mas Hadi, sangat kompleks. Kalau kita bisa bicara tentang hasrat seksual, ya semua orang punya hasrat Iya. seksual. Tapi kenapa setiap keluarga tidak terjadi incest? Iya. Oke. Berarti masalahnya bukan di hasrat seksual. Ah. Nah, yang paling kelihatan sebenarnya untuk menganalisa kekerasan seksual itu ya lagi-lagi relasi kuasa. Ya. Nah, relasi kuasa dalam hubungan antara anak dengan orang tua itu sangat jauh sekali. sangat timpang. Jadi maksudnya gini, orang tua itu jangan kemudian berpikir bahwa anaknya itu miliknya. Ya. Oke. Ya, kalau itu miliknya, itu apapun yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak itu boleh, bisa melakukan apa saja. Pahami bahwa anak itu adalah makhluk yang juga berdaulat secara penuh, maka harus dihormati, harus dilindungi gitu. Tidak boleh sewenang-wenang gitu memperlakukan anak. Apa yang menurut orang tua itu pasti disukai oleh anak, belum tentu. Belum tentu Ya, itu. belum tentu. Makanya orang tua harus mendengarkan anak nyaman atau tidak, Iya. atau bersedia atau tidak. Kemudian mendidik dengan benar ya, maksudnya untuk mengungkapkan apa yang dirasakan oleh anak, apa dia nyaman atau enggak. Mungkin bagi individu tertentu, misalkan berhubungan atau berinteraksi dengan orang tua, dengan sentuhan, dengan apa mungkin nggak ada masalah. Iya. Tapi bagaimana dengan anak yang merasa itu tidak nyaman? Mhm. Orang tua harus peka ya, Iya. mungkin orang tua harus peka terhadap itu. Jadi kalau tadi kan bicaranya ada penetrasi. Nah, kalau kekerasan seksual kan tidak hanya penetrasi. Betul. Nah, di mana itu bahasa kasih sayang orang tua dan di mana itu sudah masuk ke wilayah kekerasan seksual. Ini yang harus didengarkan adalah anak, Ya. bukan orang tua. Maksudnya kita lihat relasi kuasanya lah. Kita lihat relasi kuasanya. Nah, kalau tadi ayahnya menampik, Betul. mungkin yang ada di benak ayah itu bisa melakukan hal apapun terhadap anaknya dan itu bahasa kasih. Mungkin ya. Iya. Tapi itu tidak bisa kita anggap suatu yang valid karena kita harus dengarkan anaknya merasa bagaimana. Apalagi kalau tadi kasusnya udah luka, Iya. bagian organ Iya, organ reproduksinya vitalnya. terluka, itu udah jelas sekali menurut saya. Belum lagi kita bicara nanti seksualisasi, bicara gangguan psikologis, Ya. banyak sekali itu. Faktor yang menyebabkan Iya, itu terjadi. dampak-dampak Akibatnya, dampaknya. dampak-dampak yang diakibatkannya luar biasa. Iya. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya adalah kita tidak pernah berkata jujur dan terus terang tentang pengetahuan seksualitas ini. Ya. Ini terus kita biarkan jadi misterium yang tidak pernah ada jawabannya, Iya. nggak pernah kita diskusikan, dan pengetahuan tentang ini jadi mandek. Iya. Betul. Gitu loh, benar yang dikatakan oleh Mas Hadid itu. Ya. Ya, jadi kalau mau mengubah ini, ya ini perubahan peradaban. Iya. Ya. Memang sangat lama, tapi harus dilakukan. Iya, harus terus dan terus gitu tuh. Iya, Iya. jadi nggak bisa cara berpikirnya mengubah seperti membalik Melihat telapak lapangan, tangan. ya. Susah. Bim salam bim. Iya, Iya, pelan-pelan ya, mesti kita Karena itu kan terus. lapisannya sangat Iya, banyak terus kan gitu tuh. dalam- Jadi ya termasuk yang mungkin ya, mungkin Sobat Rama kenapa kemudian Uma Rama selalu terus bergerak gitu. Kita terus pelan-pelan menyuarakan tuh bukan berarti apa-apa, karena kita ingin realitas yang ada Ya. itu sudah sedemikian mapan ya gitu tuh. Iya. Jadi ya tidak mungkin kemudian dengan 1, 2, 3 tahun kemudian itu bisa enggak gitu. Ya kita terus-terusan akan mengingatkan Sobat Rama, kita Iya. termasuk kita semua diri kita yang ada di Uma Rama untuk kita bersama-sama dong waspada gitu, diri kita, lingkungan kita yang terdekat gitu, dan juga Sobat Rama yang ada di sana juga ayo bareng-bareng gitu, ayo kita terus bergerak gitu tuh. Jangan kemudian diem aja atau melihat ada kekerasan seksual atau sesuatu yang mencurigakan tentang kekerasan seksual di sekitar, kita diem aja, dan itu justru kita menjadi penyumbang. Jangan takut lah, mari merubah pelan-pelan bahwa ini tidak tabu sama sekali, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita semua, peradaban manusia ke depan yang lebih baik lah.
Oke. Berat Agak sekali. ini ya apa sih? Aku dengernya tuh beneran sesek banget loh Iya, Bu, sesek karena dan- bener-bener nggak habis pikir. Terus dengar penjelasan tadi dari Pak Ocit, Om Bram, Ibu Asi, Masya Allah. Oke deh Sobat Ramah, mungkin segitu saja. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ramah pada episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen YouTube kita dan juga dengerin di Spotify podcast Ramah. Ramah. Oke, bye-bye. Terima kasih semua.